الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sadaqallahul Azim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Malfuzat Maula Umar Balapuri rahmatullah alaih, beliau mengatakan 1000 orang ahli dunia tidak akan bisa menghidupkan agama, tetapi 1 orang ahlul yakin cukup untuk menghidupkan agama ke seluruh alam. Artinya hadirin, usaha agama ini hadirnya tidak bangkit dengan kebendaan. Agama ini hadirnya tidak akan hidup, tidak akan bangkit, tidak akan tersebar kalau kita mengandalkan kebendaan, keduniaan. Karena agama ini hadirnya adalah agama yang hidup. Dalam Bayan Munasabbih beliau mengatakan, selain Islam itu adalah agama yang mati. Agama mati itu seperti mayat. Dia tidak bisa bergerak kecuali ada yang membawanya. Tapi agama Islam adalah agama yang hidup, yang dia bisa bergerak, berjalan dengan sendirinya karena dia hidup. Agama mati akhirnya memerlukan harta, tahta, tentara agar bisa bergerak. Tetapi Islam ini adalah agama yang hidup. Maka agama Islam tidak bergantung kepada tahta, kekuasaan, tidak bergantung kepada harta, dan tidak bergantung hanya kepada tentara, banyaknya jumlah. Semua nabi-nabi hadirnya dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kebendaan. Hanya beberapa orang nabi saja yang menjadi raja. Hanya beberapa orang nabi saja yang raja kemudian menjadi nabi, atau nabi dulu baru menjadi raja. Tapi sebahagian besar nabi-nabi hadimnya mereka datang tanpa harta, tanpa tahta. Nabi kita hadimnya Sayyidul Anbiya wal Mursalun, Habibullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadim beliau adalah datang tanpa apa-apa hadimnya. Bahkan tanpa ayah, hanya punya ibu saja. Dan ayahnya tidak mewarisi apa-apa, tidak ada harta yang diwariskan. Beliau hadimnya lahir dalam keadaan yatim. Wulida yatiman, asa fakiran, mata miskinan. Ini Nabi hadim. Lahir dalam keadaan yatim, hidup dalam keadaan fakir, mati dalam keadaan miskin. Dan kematian beliau sebagai orang miskin itu adalah memang kehendak beliau, doa beliau, minta kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Memang keinginan beliau hadir. Jadi kita hadirnya yang mengatakan pengikut Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, tapi kita ingin kaya hadirnya. Apakah kaya tidak boleh hadirnya? Kaya ini bukan masalah boleh tidak boleh. Kaya miskin itu adalah takdir dari Allah. Orang yang Allah takdirkan kaya hadirnya dengan usaha, tanpa usaha dia akan kaya. Orang yang Allah takdirkan miskin, walaupun usaha mati-matian dia akan tetap miskin. Jadi kaya miskin itu bukan pilihan kita, itu pilihan Allah untuk kita. Pilihan kita hadirnya adalah apakah taat kepada Allah dalam keadaan kaya maupun miskin,
atau ingkar kepada Allah dalam keadaan kaya maupun miskin. Itu yang pilihan kita hari ini. Yang Allah kasih kita memilih. Jadi hadirin sekalian, Nabi kita sudah mencontohkan hari mulia. Memang Allah buat Nabi kita hari mulia Nabi yang miskin. Suatu ketika hari mulia, Nabi di rumahnya tidak ada makanan. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari tidak ada makanan di rumah Nabi untuk dimakan. Walaupun Nabi hari mulia ada Sayyidul Anbiya wal Mursalun, tapi beliau manusia juga, merasakan lapar juga. Maka hari mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu melihat wajah Nabi yang semakin hari semakin lemas. 4 hari tidak makan. Ini perkara yang tidak pernah kita alami walaupun kita mengatakan kita orang dakwah. Hadirin sekalian, setelah 4 hari karena Ummul Mukminin Aisyah anha kasihan melihat Nabi kelaparan, maka Ummul Mukminin Aisyah anha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mintalah harta kepada Allah agar engkau jangan kelaparan seperti ini." Apa jawaban Nabi hari ini? "Aku tidak akan pernah meminta harta kepada Allah, tapi aku akan mengadukan kelaparan kita ini kepada Allah." Maka Nabi keluar hari ini dari rumah Nabi, pergi ke satu tiang yang terdekat dengan rumah Nabi, dengan pintu rumah Nabi. Kalau kita di Raudhah ada tiang yang paling dekat. Nabi sholat 2 rakaat, panjang hari. Setelah selesai 2 rakaat, beliau pindah ke tiang berikutnya, sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu hari ini pindah ke tiang berikutnya lagi, sholat lagi 2 rakaat. Setelah Nabi sholat 6 rakaat hari ini, Nabi pulang. Dan Ummul Mukminin Aisyah anha mengatakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillah Allah sudah menghantarkan makanan untuk kita." Maka Nabi bertanya, "Siapa yang Allah hantar membawa makanan kepada kita?" Ummul Mukminin mengatakan, "Utsman radhiyallahu anhu." Nabi langsung angkat tangan berdoa, "Ya Allah, aku mencintai Utsman, cintailah Utsman." Maka Nabi mendoakan 3 kali, "Aku mencintai Utsman, cintailah Utsman." Ini adab Pak, kalau kita mendapat kebaikan dari orang lain hadimnya, kita balas hadimnya dengan kebaikan, minimal dengan doa. Ketika Nabi sedang sholat itu hadimnya, Utsman bin Affan datang ke rumah Nabi, mengetuk pintu ingin berjumpa dengan Nabi. Tapi bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah dan bertanya, "Mana Rasulullah?" Maka Aisyah mengatakan Rasulullah sedang sholat. Sholat apa? Ummul Mukminin mengatakan beliau sedang mengadukan kelaparannya kepada Allah. Maka Utsman mendengar berita itu langsung istighfar, "Astagfirullah, betapa besarnya dosaku, nabiku sampai mengadukan kelaparannya kepada Allah karena kelalaian aku." Maka dia lari pulang ke rumahnya hadimnya, mengambil makanan dan kembali ke rumahnya. Ini perlu kita Pak perhatian kepada kawan-kawan kita yang takazanya banyak, yang jarang di rumah. Bawa istri kita ke rumahnya, lihat keadaannya hadimnya. Hadirin sekalian, kalau Allah SWT, orang yang banyak takaza ini hadimnya pasti akan mendapatkan bantuan Allah. Tapi akan ada tarbiyah dulu dari Allah hadimnya. Bukan langsung enak aja hadimnya. Sedangkan Nabi saja kelaparan, apalagi kita. Maka kita pun perhatian dengan kawan-kawan kita yang jam terbang takazanya banyak, itu perlu perhatian. Dan kalau kita buat kebaikan kepada dia, bukan dia yang untung, kita yang untung. Maka hadimnya, ketika Nabi sudah makan, dan Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin anha, "Wahai Aisyah, tahukah engkau kenapa aku tidak mau meminta harta kepada Allah? Bahkan aku menolak harta dari Allah Subhanahu wa taala karena malaikat Jibril pernah datang kepadaku dan menawarkan gunung Uhud itu dijadikan emas dan diberikan untuk." Katanya hadimnya gunung Uhud itu panjangnya hadimnya 7 km, kelilingnya 14 km.
Tingginya kurang lebih 800 meter atau 900 meter. Gunung itu Pak, dijadikan emas. Berapa ton itu hari? Itu rantai sepeda motor aja Pak, kalau panjangnya 7 km itu berapa ratus kilo itu. Tapi Nabi tolak. Tahukah kamu kenapa aku menolak itu? Karena aku takut di akhir zaman nanti, kalau aku kaya, umatku akan berpikir untuk menjalankan agama, menghidupkan agama, harus kaya seperti Nabi kita. Nabi kita miskin saja hari mulia, kita semua ingin kaya. Coba bayangkan kalau Nabi kita dulu kaya hari mulia, kita jadi korup semua ini hari mulia. Hari mulia Allah SWT, agama ini hari mulia tidak merendahkan orang kaya hari mulia, dan tidak meninggikan orang miskin. Kerendahan dan ketinggian kita di sisi Allah adalah ketaatan. Orang kaya yang taat kepada Allah, memperjuangkan agama Allah, seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, mulia di sisi Allah. Orang miskin taat kepada Allah, memperjuangkan agama Allah, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Rabi, mereka hadirnya mulia di sisi Allah. Jadi ketaatan kita hadirnya kepada Allah, semangat kita memperjuangkan agama Allah, itu yang Allah nilai dari kita. Maka sekalian Allah SWT, agama ini hadir mulia tidak akan hidup dan berkembang kalau mengandalkan harta benda, kekayaan, kekuasaan, tentara, tidak. Kalau kerajaan hadir mulia bisa menghidupkan agama, maka Nabi Musa nggak usah hadir mulia mendakwa Fir'aun. Tunggu aja Fir'aun mati, ini anak angkat satu-satunya hadir mulia. Kekuasaan akan berpindah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi justru Allah suruh Nabi Musa mendakwa Fir'aun. Jadi sekali lagi hadimnya, agama ini hadimnya tidak bangkit dengan kebendaan, dengan kekuasaan, dengan kerajaan, banyaknya harta, banyaknya senjata. Tapi agama ini akan bangkit hadimnya kalau peliput agama ini, orang-orang yang memegang agama ini hadimnya, yakin kepada Allah, yakin kepada janji-janji Allah, dan yakin Allah berkuasa dan mampu menunaikan janji-janjinya kepada hamba-hambanya yang yakin kepada Allah. Orang tua kita hadimnya, almarhum Kiai Uzairan rahmatullah alaih, semoga lapangkan kubur beliau, Allah terima semua perjuangan beliau. Beliau mengatakan hadimnya, 2 rakaat ahlul yakin tidak sama dengan 1000 rakaat orang yang tidak yakin kepada Allah. Kata beliau, apa bedanya sholat kita dengan sholat sahabat? Bilangan rakaatnya sama, gerakan-gerakannya sama, bacaan-bacaannya sama, Tuhan yang disembah sama. Tapi kenapa 2 rakaat sahabat mendatangkan bantuan Allah, 200 rakaat kita belum datang bantuan Allah? Bedanya kata beliau hadimnya keyakinan. Sahabat itu yakin kepada Allah dan yakin kepada janji-janji Allah. Hari ini kita lemah di situ hadimnya. Di lidah kita mungkin sudah mengatakan kita yakin hadimnya. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kita masih meyakini ghairullah untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kita masih yakin kepada ghairullah, kepada selain Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka akhirnya hadimnya agama tidak bangkit dengan sebab kita hadimnya. Sahabat hadimnya sedikit jumlahnya, hanya 124.000 saja hadimnya. Singkat waktunya, 23 tahun periode Rasulullah SAW, 2-3 tahun periode Abu Bakar As-Siddiq, 10 tahun periode Umar bin Khattab. 23 tambah 13, 36 tahun saja hadimnya. Dari mulai Rasulullah start berdakwah sampai wafatnya Umar bin Khattab.
Hanya 36 tahun, 2/3 dunia sudah tunduk ke bawah pemerintahan Islam, kepada kerja nubuah. Semua tunduk ke Madinah hari ini. Hanya 36 tahun saja. Waktu yang begitu singkat. Kita sekarang sudah berapa? Hampir sudah 100 tahun kerja dakwah kita hari ini. Tapi belum lagi hari ini ya, memenuhi masjid kita walaupun 2/3 ruangan masjid untuk orang datang ke masjid. Bedanya hari ini karena sahabat yakin kepada Allah, yakin kepada janji-janji Allah. Kita masih lemah. Kita sedang keluar di jalan Allah, di rumah Allah, ada masalah, nelpon kepada makhluk. Ajib. Keluar di jalan Allah, nginapnya di rumah Allah, makan tidur di rumah Allah, ada masalah, nelpon ke halqa, ke markas, ke fulan, tolonglah. Karena kita nggak yakin hadirin kepada Allah SWT. Maka keyakinan ini hadirin adalah modal dalam menjalankan kerja dakwah. Semakin besar keyakinan pekerja dakwah, berarti semakin besar modalnya. Orang yang punya lahan sawit 1 hektar dengan 100 hektar, kalau diusahakan sama-sama berhasil, samakah keuntungannya hadirin hasilnya? Tidak sama. Pedagang yang punya modal 10 juta dengan pedagang yang punya modal 1 miliar, sama-sama dikerjakan dan beruntung, samakah untungnya hadirin? Tidak sama. Semakin besar modal hadirin, maka semakin besar keuntungan yang akan dijanjikan. Demikian juga kerja dakwahnya hadirin. Modal kerja dakwah ini kata Kyai Uzairon adalah keyakinan. Semakin kuat, semakin besar keyakinan ahlu dakwah, semakin besar hidayah yang akan Allah berikan. Dan keyakinan itu hadirin didapatkan dengan dakwah yang mujahadah. Keyakinan itu hadirin didapatkan dengan dakwah yang mujahadah. Bukan dakwah yang senang-senang hadirin. Makan cukup, kendaraan bagus, ruangan bagus, bukan itu. Fisik kita mujahadah, hati kita mujahadah, baru hidayah akan turun banyak. Walaupun hadirinnya mujahadah hati itu hadirinnya itu lebih berat daripada mujahadah fisik. Banyak di antara kita hadirinnya yang tahan kelaparan, tahan susah, tapi nggak tahan hadirinnya kalau dihina, nggak tahan kalau difitnah, tidak tahan kalau digibahi oleh sesama pekerja dakwah. Langsung nggak datang ke markas lagi, nggak datang ke halqah lagi, nggak mau ikut keluar 3 hari lagi. Sakit hati. Bapak sekalian ke Allah SWT, maka hadirinnya keyakinan itu akan datang hadirinnya dengan dakwah yang dilakukan dengan mujahadah. Apa itu mujahadah hadirinnya? Mujahadah hadirinnya adalah kita bersusah payah mengikuti dakwah yang dijalankan sesuai dengan sunnah Nabi. Dakwahnya hadirin menurut sunnah Nabi cuma 2 saja, hadirin, intiqali dan maqam. Dan intiqali maqam ini hadirin sering kita dengar-dengar harus seimbang. Harus seimbang. Saya pernah tanya hadirin sama Syekh Khabir Ahmad di markas Karachi di Pakistan. Saya habis keluar 4 bulan, waktu itu kita pulang dari Karachi. Dia ketemu dengan Syekh Khabir Ahmad. Dia bilang dia sudah 40 tahun jadi mukimin di markas Karachi. Saya waktu itu bertanya, waktu tahun 98. Saya tanya, dia bilang, Syekh, bagaimana caranya menseimbangkan antara intiqali dan maqam? Apa jawabannya hadirin? Saya sudah hampir 60 tahun ikut dakwah ini. Saya belum bisa menseimbangkan. Yang bisa itu, kata beliau, adalah ketika kamu intiqali sungguh-sungguh buat amal di dalam intiqali, ketika kamu di makomi walaupun sedikit waktunya, sungguh-sungguh buat makomi.
Untuk seimbang itu nggak bisa. Dan sahabat sendiri hadirin mulia, intikoli makominya nggak seimbang hadirin mulia. Kapan Bapak dengar sejarah kisah sahabat seimbang intikoli makomi? Sahabat banyak mana intikoli dan makominya, Pak? Banyak intikolinya hadirin mulia. Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan dalam Malfuzat beliau, rata-rata sahabat setiap tahunnya keluar jalan Allah 7 sampai 8 bulan. Lebih banyak intikoli. Tetapi ketika mereka di makomi hadirin ya, menghabiskan sebanyak-banyak waktu di masjid. Ketika intikoli sungguh-sungguh buat amal intikoli, ketika makomi sungguh-sungguh buat makomi. Ini kalau bilang seimbang itu nggak ada. Siapa yang bisa seimbang? Coba berdiri Pak yang seimbang ini makomi intikolinya. Kita disuruh buat dua-dua hari ini. Ketika di makomi sungguh-sungguh buat makomi. Ketika di intikoli sungguh-sungguh buat intikoli. Mana harus didahulukan? Tidak ada yang harus didahulukan hari ini. Kapan musyawarah membentangkan takaza, itu yang harus didahulukan. Kalau musyawarah sekarang mentakazakan intikoli, kita intikoli. Kalau musyawarah menyuruh kita makomi, kita makomi. Tidak ada yang harus didahulukan, dibelakangkan hari ini. Karena dua-duanya adalah amal agama, dua-duanya amal dakwah. Pekerja dakwah ikut keputusan musyawarah, ikut tahta musyawarah. Letakkan diri dalam musyawarah. Saya siap dihantar kemana saja, saya siap ditarik dari mana saja. Sahabat hadirin, mereka siap jadi pimpinan, bahkan siap dipecat dari pimpinan. Kalau kita diangkat jadi jumidar, semangat kali. Begitu digantikan orang lain, hadirin sakit hati, nggak mau datang lagi. Khalid bin Walid hadirin ketika memimpin satu jamaah, tiba-tiba Umar bin Khattab menggantikan beliau. Seorang sahabat hadirin membawa surat. Yang dalam surat itu hadirin surat pergantian amir. Maka sahabat ini nggak tahu kalau isinya hadirin adalah menggantikan amir. Dan yang bawa surat ini penggantinya. Dia nggak tahu. Dia pergi datang ke jamaah yang sedang bergerak, Khalid bin Walid, kemudian diserahkan surat ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika Khalid bin Walid membukanya hadirin, dia baca dan dia mengatakan saya taat, sami'na wa ata'na. Sahabat tadi heran, apa yang kau sami'na wa ata'na itu apa keputusan? Sekarang bukan lagi aku amirnya, kau jadi amirnya. Kaget sahabat tadi. Di malam hari hadirin, satu orang datang kepada Khalid bin Walid. Dia mengatakan kepada Khalid bin Walid, dia bilang kalau aku jadi kau, lawan. Tapi Khalid mengatakan tidak. Aku ini berjuang bukan karena amir. Aku berjuang karena Allah. Kalau aku menjadi amir semangat dalam berjuang, sekarang jadi makmur, aku akan tunjukkan lebih semangat lagi berjuang. Hadirin sekalian, moga Allah SWT kerja dakwah ini hadirin akan hidup dan berkembang hadirin kalau kita yakin kepada Allah. Dan yakin itu akan datang hadirin kalau kita berdakwah dengan mujahadah, dengan pengorbanan. Fisik kita mujahadah, hati kita mujahadah. Dan ketika hati kita mujahadah hadirin, itu hidayah yang Allah turunkan lebih besar daripada fisik kita yang mujahadah. Ketika almarhum Kiai Abdul Halim masih hidup, orang tua kita, surah kita hadirin. Semoga Allah terima pengorbanan beliau hadirin. Di belakang situ, di ruang musyawarah sekarang, ruang surah. Saya duduk dengan beliau hadirin. Datang satu orang mengatakan kepada beliau, dia bilang, Pak Kiai, saya ini sakit hati saya. Kenapa? Saya dihalta, saya dituduh ini, dituduh itu, dibilang begini, saya difitnah macam-macam.
Hati saya sakit sekali. Saya udah nggak tahan. Saya mau tinggalkan dakwah. Maka beliau mendengar itu, dia adalah hal yang tersenyum. Dan beliau mengatakan kepada orang tadi, kamu tahu nggak apa maksud kerja dakwah? Apa Pak Kiai? Maksud kerja dakwah ini adalah untuk meremuk-remukkan hati kita. Dan ketika hatimu remuk redam, ketika itulah doamu didengar oleh Allah. Jadi sekalian, kalau kita difitnah orang, dicaci maki orang, disakiti orang, jangan dibalas Pak. Ambil kesempatan itu, minta kepada Allah, ya Allah, negara jauh Amerika Latin ya Allah. Itu Pak, ini malah kita balas kesempatan berdoa, akhirnya hilang hadimnya. Abu Bakar As-Siddiq hadimnya duduk bersama dengan Nabi. Satu orang datang mencaci maki Abu Bakar, Nabi senyum aja, karena Abu Bakar diam. Tapi ketika Abu Bakar mulai membalasnya hadimnya, Nabi tinggalkan. Melihat Nabi meninggalkan Abu Bakar, maka Abu Bakar berhenti marah, jadi datangi Nabi. Ya Rasulullah, aku dicaci maki, kau tersenyum. Begitu aku membalas, engkau pergi. Kenapa ya Rasulullah? Ketika engkau dicaci maki, aku melihat Allah mengutus malaikat mendoakan engkau. Tapi begitu engkau membalas, malaikat-malaikat pergi meninggalkan engkau, maka aku pun ikut meninggalkan engkau. Justru hadimnya ketika hati kita sakit, itu adalah kesempatan berdoa yang makbul hadimnya untuk menyambut takaza agama. Maksudnya Pak? Jadi hadimnya kalau orang banyak nyakiti kita, berarti makin banyak kesempatan untuk doa hadimnya. Negara jauh ya Allah, Mas turut negara jauh ya Allah, pergi haji tahun ini ya Allah, umroh tahun ini ya Allah. Jangan malah dibalas hari. Perbuatan buruk orang lain kita balas dengan keburukan, maka itu tidak akan mendatangkan kebaikan, justru akan mendatangkan perpecahan. Maka sekalian, kerja dakwah ini hadimnya kerjakan dengan mujahadah. Mujahadah fisik kita, mujahadah hati kita. Maksudnya Pak? Hadirin sekalian, Allah SWT, tahun ini hadimnya adalah tahun pengorbanan. Tahun lalu apa pengorbanan? Tahun lalu tahun pengorbanan juga hadimnya. Tapi tahun ini hadimnya lebih meningkat lagi pengorbanan yang diminta oleh masyayikh kepada kita hadimnya. Kalau tahun yang lalu hadimnya kita diberikan target 10.000 jamaah 4 bulan 40 hari. Tapi tahun ini hadimnya 10.000 hanya 4 bulan saja. Tahun lalu hadimnya 4 bulan kita hadimnya cuma 30%. Kurang lebih 70% lebih hadimnya 40 hari. Nah sekarang kita kasih beban menjadikan yang 70% itu naik hadimnya dari 40 hari menjadi 4 bulan. Ini diamanahkan kepada kita. Apakah ini mungkin hadimnya kita kerjakan? Sangat-sangat mungkin. Dalam kerja dakwah ini hadimnya tidak ada yang tidak mungkin. Gak ada yang mungkin dalam kerja dakwah. Asal kita mau bergerak, Allah akan rubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kira-kira hadimnya 15 atau 17 tahun yang lalu, ada jamaah dari South Africa datang ke Medan. Dia ngasih bayan di markas, waktu itu saya yang terjemah. Dia bayan dalam bahasa Inggris. Dia bilang dalam bahasa Inggris ada satu kata, yaitu impossible. Impossible. Kalau bahasa Indonesia artinya tidak mungkin. Maka beliau mengatakan impossible ini satu kata yang kalau dibiarkan, kalau didiamkan, maka dia akan tetap impossible sampai datangnya kiamat. Tapi kalau kata impossible ini kita gerakkan, maka dia akan berubah artinya. I-nya, I-nya digerakkan 2 spasi, M-nya digerakkan 1 spasi. Apa bacaannya kata beliau? I am possible.
Impossible artinya tidak mungkin. I am possible artinya saya mungkin. Dan banyak perkara hari ini yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat yang sepertinya tidak mungkin. Ketika perang Khandaq hari ini, Nabi mengatakan Rom akan jatuh dalam satu pukulan. Pukulan berikutnya Parsi akan jatuh. Sahabat hari ini berpikir, bagaimana jatuh? Padahal perut kita diikat dengan batu karena kelaparan. Sampai satu orang sahabat yang waktu belum masuk Islam hari ini datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia belum Islam hari ini. Adi bin Hatim. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, adakah dengan orang-orang miskin seperti ini kamu akan menjatuhkan Rum dan Parsi? Adakah dengan orang-orang seperti ini? Orang-orang miskin, budak, hamba sahaya yang perutnya diikat dengan batu karena kelaparan. Nabi mengatakan, ya. Kalau kau menerima Islam, kamu akan menjadi saksi jatuhnya Rum dan Parsi kepada Islam. Dan akhirnya hadirnya Adi bin Hatim masuk Islam, dan dia termasuk orang yang ikut dalam menjatuhkan Rum. Hal yang tidak mungkin hari ini menjadi mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah bergerak dan menggerakkan sahabat. Kita juga hari ini 10.000 jamaah rasa-rasanya. Dari mana mau dikeluarkan 4 bulan 10.000 jamaah? Kalau kita cuma diam hari ini maka 10.000 jamaah tidak akan pernah keluar. Tapi kalau bapak-bapak siap bergerak, kalau semua kita bergerak dan menggerakkan orang-orang yang ada di halakah kita, di mahala kita, di markas daerah kita, semua kita bergerak hari ini. Bukan cuma 10.000 hari ini, 100.000 jamaah pun dari Indonesia bisa keluar jamaah. 10.000 kalau sedikit hari ini. Tadi siang hari ini Haji Daud mengatakan, berapa? Bapak tahu nggak berapa orang umroh setiap tahun dari Indonesia? 1 juta hari ini. Orang umroh itu Pak, itu 70, sekitar 40%, 50% itu yang sudah umroh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bukan yang baru sekali hari ini. Dengan biaya 20 sampai 30 juta sampai 40 juta. Yang kaya-kaya bisa 200 juta hari ini. 1 juta orang kalau dibagi 10 berapa itu Pak? 100.000 hari ini. Kita punya potensi untuk mengeluarkan jamaah 100.000 hari ini. Cuma karena kita belum bergerak hari ini, maka 10.000 pun terasa jadi nggak mungkin. Maka kita belum bergerak. Tersedia Pak insya Allah. Hadirin sekalian Allah SWT, dari musyawarah kita hari ini sudah diputuskan hari ini. Target pengeluaran jamaah kita 10.000 jamaah. Target kehadiran 124.000 orang, sama dengan jumlah sahabat ketika haji wada. Dan kita mau kejar target ini Pak, menghadirkan orang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa lebih dari 124.000 dan mengeluarkan jamaah minimal 10.000. Dulu hari ini 2 tahun yang lalu, tahun kemarin, tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya juga, rumus pencapaian target pengeluaran jamaah kita hari ini adalah 1 halakah mengeluarkan 2 jamaah 4 bulan, 4 jamaah 40 hari. Ini rumusan 2 tahun yang lalu. Rumusan tahun yang lalu, 1 halakah mengeluarkan 2 jamaah 4 bulan, 6 jamaah 40 hari. Nah, dalam musyawarah Suro kemarin, dalam musyawarah Indonesia 5 bulan yang lalu, bulan 12, maka hadimnya kita memikirkan kembali hadimnya rumusan ini, karena ini tidak relevan. Kenapa hadimnya? Karena halakah di Indonesia itu hadimnya, halakah yang di seluruh Indonesia itu tidak sama kekuatannya. Ada 1 halakah yang bisa mengeluarkan lebih dari 10 jamaah, bahkan ada yang 20 jamaah. Di Sumatera Utara ada 1 halakah 1 tahun bisa mengeluarkan jamaah 32 atau 34 jamaah 4 bulan dalam 1 tahun. Tapi ada halakah yang tidak bisa mengeluarkan jamaah 4 bulan,
hanya mampu mengeluarkan jemaah 40 hari 1-2 jemaah. Maka kalau kita menjadikan halakah sebagai dasar untuk pencapaian target, ini tidak relevan. Maka kita memikirkan, hari ini kemudian kita mengusulkan agar target pengeluaran jamaah itu diambil dari jumlah masjid yang hidup 5 amal dan masjid yang hidup beberapa amal. Maka untuk mencapai hadimnya angka 10.000 itu, akhirnya hadimnya dihitung berapa jumlah masjid 5 amal kita. Ternyata hadimnya masjid 5 amal kita kurang lebih hadimnya jumlahnya sekitar 5.000-an seluruh Indonesia. Sekitar 5.000 masjid yang 5 amal. Sedangkan masjid yang hidup beberapa amal itu jumlahnya kurang lebih 33.000. Jumlahnya 33.000. Maka hadirin sekalian, kalau kita jumlahkan hadimnya masjid 5 amal tadi yang 5.000, kemudian masjid beberapa amal 33.000, dan 5 amal beberapa amal ini hadimnya kita gabungkan 3-4 masjid bergabung untuk mengeluarkan satu jemaah 4 bulan, maka dapatnya hadimnya dari 5 amal kita akan bisa mengeluarkan jemaah kurang lebih 5.000. Dari beberapa amal yang 33.000, kalau dibagi menjadi 3-4 masjid, dapat jamaah hadimnya sebanyak 10.000. Jadi totalnya bisa sekitar 15.000 jemaah. Target kita 10.000, tapi bayangan sudah dapat angka 15.000. Maka sekalian, akhirnya rumusan itu hadimnya diterima dan dijadikan keputusan. Maka target pengeluaran jamaah kita yang 10.000 itu hadimnya, itu pengambilannya adalah masjid 5 amal minimal mengeluarkan 1 jamaah 4 bulan, 3-4 masjid yang hidup beberapa amal mengeluarkan 1 jamaah 4 bulan. Itu keputusannya begitu hadimnya. Tapi waktu itu hadimnya di bulan 12 belum ada arahan bagaimana caranya masjid 5 amal ini agar bisa mengeluarkan jemaah. Dan bagaimana agar 3-4 masjid ini bisa mengeluarkan jemaah 1 jamaah 4 bulan. Kalau masjid 5 amal ini hadimnya masih bisa kita bayangkan, karena dari masjid 5 amal itu mereka sudah biasa keluar 3 hari. Sudah biasa hadimnya mereka buat amalan. 3 hari setiap bulan sudah biasa mereka keluar. Bahkan mungkin mereka sudah pernah keluar 40 hari sama-sama. Pernah keluar 4 bulan sama-sama. Sekarang tinggal melanjutkan di tahun ini keluar lagi 4 bulan. Kalau sebelumnya keluar 40 hari, tahun ini keluar 4 bulan. Orangnya sudah ada, amalnya sudah ada. Jadi masjid 5 amal. Tetapi bagaimana dengan 2, 3, 4 masjid yang digabungkan? Bagaimana caranya hadimnya agar mereka bisa membentuk jemaah 4 bulan? Ini belum ada rumusan waktu itu hadimnya. Maka 2 bulan yang lalu hadimnya, di bulan 3 awal kita Sumatera Utara berkhidmat di markas Jakarta. Di sini kita 1 bulan. Maka kita mudzakarah hadimnya dengan ahli surah kita yang ada di Jakarta, dan kita mengkarguzarikan apa yang sudah kita buat di kawasan 1 Sumbagut untuk menjadikan 3-4 masjid ini bisa mengeluarkan jamaah 4 bulan. Maka caranya hadimnya adalah 3-4 masjid ini hadimnya dijadikan satu, dikerjasamakan. Nah, sekarang kita udah menjadi terbiasa kita mengatakannya KTM. Kira-kira 2010 hadimnya dulu ada jemaah India yang datang kemari yang mensosialisasikan kerjasama 3 masjid. Tapi waktu itu hadimnya kita di Indonesia penerimaannya berbeda. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kemudian ditanyakan ke Nizamuddin, kebiasaan Nizamuddin, walaupun suatu amal itu baik, tapi kalau ada bibit perpecahan dengan amal yang baik itu, sebab amal yang baik itu, maka Nizamuddin akan mengambil keputusan menghentikan amalan. Karena kaidah yang dipegang Nizamuddin hadimnya adalah hadis yang tertulis di kitab Muntahab Ahadits. Kebaikan yang sedikit tapi dalam persatuan lebih utama daripada kebaikan yang banyak tapi dalam perpecahan.
Jadi selalu begitu hadimnya. Kita beberapa kali mengalami hadimnya dalam skala nasional hadimnya sesuatu yang baik, tetapi karena ada ahli syura, ada penunjuk provisi yang berbeda pendapat sehingga akhirnya jadi ribut, maka saya mau berhentikan. Karena persatuan itu lebih penting daripada kebaikan, walaupun nampaknya besar. Lebih bagus kebaikannya sedikit, tapi dalam persatuan. Maka waktu itu hadimnya KTM ini dihentikan oleh Nizam. Nah sekarang ini hadimnya, kita mau menggunakan hadimnya sistem itu untuk periode ini saja sampai Jun. Dan itu sudah dimusyawarahkan oleh syura dan disepakati. Dan setelah Jun nanti hadimnya, nanti akan dibicarakan apakah ini berlanjut atau tidak. Tapi ini cara yang sudah disepakati agar 3-4 masjid ini hadimnya bisa saling bertemu, bekerja sama. Mereka menjadi satu fikir, satu hati, punya semangat yang sama untuk keluar sama-sama. Kalau cuma kita bilang hadimnya kalian kerja sama 4 orang, keluarkan jamaah ya, tapi tidak ada arahan yang kita berikan, tidak ada amalan yang mereka buat, apakah akan terbentuk jamaah? Gak bisa. Maka hadis sekalian, kerja sama 3-4 masjid ini hadimnya, kita sepakati hadimnya untuk diberikan arahan. Kerjasama 3-4 masjid ini hadimnya tidak dibentuk sendiri oleh mahala-mahala, oleh masjid, tetapi diputuskan oleh penanggung jawab halaqah. Jadi bapak sekalian, penanggung jawab halaqah yang menentukan masjid A, masjid B, masjid C, masjid D jadi satu kerjasama, masjid E, F, G jadi satu kerjasama. Apa hadimnya dasar pembentukannya hadimnya? Apa syarat pembentukannya? Syarat pembentukan kerjasama 3-4 masjid ini hadimnya 2 perkara. Yang satu hadimnya adalah komposisi amal di 3-4 masjid. Yang kedua komposisi ahbab, jumlah ahbab di 3-4 masjid tersebut. Apa komposisi amalnya hadimnya? Dari 3-4 masjid yang kita satukan menjadi, kalau kita istilahkan KTM hadimnya, yang akan disatukan dari 3-4 masjid itu harus ada satu masjid yang hidup beberapa amal yang sudah mendekati kepada 5 amal. Yang sudah mendekati 5 amal. Apa amalnya hadimnya? Musyawarah harian, taklim harian, dakwah harian 2,5 jam atau walaupun lemah, dan jaulah mingguan. 4 amal ini. Mereka belum ada jaulah 2 mungkin, belum bisa mengeluarkan jamaah 3 hari. Di antara 3-4 masjid yang akan dijadikan KTM kerjasama 3-4 masjid hadimnya, satu masjid harus ada yang seperti itu, yang menjadi induk kerjasama. Kemudian masjid yang kedua, ketiga, keempat adalah masjid yang ada ahbab, ada amal, atau masjid ada ahbab, tidak ada amal. Ada masjid hadimnya yang ada ahbabnya tapi tidak ada amal, tidak ada talim, tidak ada apa-apa. Oleh karena itu hadimnya penanggung jawab halaqah hadimnya yang membentuk itu, menentukan masjid ini, masjid 1, masjid 2, masjid 3, masjid 4 menjadi satu kerjasama 1, KTM 1, yang nanti KTM 2, KTM 3 dan seterusnya. Ini syarat pertama hadimnya, komposisi amalnya. Yang kedua hadimnya adalah komposisi ahbab, jumlah ahbab di 3-4 masjid tersebut. Berapa jumlahnya hadimnya? 6-8. Lebih banyak lebih bagus. 6-8 sudah mencukupi sebenarnya. Kalau ada 6-8 orang sudah cukup. Artinya hadimnya kalau di masjid 1 tadi yang sudah mendekati 5 amal, ada 3-4 orang ahbab. Kemudian di masjid 2 ada 2 orang ahbab, sudah 5. Di masjid 3 ada 1, sudah jadi 6. Maka hadimnya 3 ini sudah cukup untuk menjadi satu KTM. Kalau mau ditambah 1 lagi, ada 1 masjid lagi yang 1 orang ahbab, menjadi 7, lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau 1 masjid utama hadimnya, masjid 1-nya ada 5 orang ahbab, yang mendekati 5 amal, ada 5 orang ahbab. Kemudian di masjid 2 ada 2 orang ahbab. Di masjid 3 ada 1 orang ahbab, sudah 8 orang. Tidak perlu masjid keempat, cukup 3 masjid saja. Cukup 3 masjid saja.
Kemudian hadirin setelah mereka hadirin dibentuk menjadi kerjasama, apa amal berikutnya yang harus mereka kerjakan? Bapak sekalian Allah SWT, amal berikutnya yang mereka harus kerjakan hadirin adalah mereka bekerja sama untuk menguatkan jaulah satu di masjid satu tadi. Di masjid yang sudah mendekati 5 amal tadi, mereka bekerja sama, masjid 2, masjid 3, masjid 4, datang di malam jaulah satu, masjid satu. Mereka datang hadirin untuk menguatkan jaulah satu di masjid. Setiap minggu hadirin. Kemudian amal berikutnya hadirin, mereka bermusyawarah 3-4 masjid itu untuk menentukan di mana mereka buat jaulah 2 bersama-sama. Apakah di masjid 2, di masjid 3 atau masjid 4? Mana yang terbaik hadirin? Di masjid yang paling lemah amalnya. Kalau mereka 4 masjid, ada masjid keempat yang paling lemah, maka jadikan masjid yang paling lemah itu menjadi tempat jaulah 2. Maka jaulah 1 hadirin mereka bersama-sama, jaulah 2 bersama-sama. Ini amalan yang mereka harus buat hadirin, mingguannya. Dan setiap minggu hadirin mereka ini buat pertemuan. Di malam jaulah 1 itu hadirin tempat pertemuan mereka selepas Isya untuk membicarakan jamaah rangka mereka. Karena hadirin jemaah rangka itu dibentuk dari 3-4 masjid tadi. Dari masjid 1 ada 4 orang, sini masjid 2 orang, 1 orang, 2 orang. Itulah jemaah rangkaian. Itulah jemaah bayangannya. Hadirin sekalian Allah SWT, sekarang ini hadirin kita sudah buat jemaah bayangan, jemaah rangka. Tapi sayangnya hadirin, jemaah rangka yang kita buat ini memang cuma rangka saja hadirin. Cuma tulang belulang saja hadirin. Gak ada dagingnya, gak ada kulitnya, apalagi nyawanya. Cuma tulang aja. Apa yang bisa dapat manfaat dari tulang belulangannya? Seperti kisah Nabi Uzair. Nabi Uzair alaihissalam ketika beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibangunkan oleh Allah, dan Allah bertanya kepada Nabi Uzair, ya Uzair, tahukah engkau berapa lama kamu telah tidur? Telah kami tidurkan. Beliau mengatakan mungkin setengah hari atau 1 hari. Maka Allah mengatakan kamu sudah kami tidurkan 100 tahun. Kaget Nabi Uzair ini. Coba lihat kepada makanan. Nabi Uzair hari ini melihat makanan yang dibawanya ketika berangkat safar, roti yang dimasak hari ini yang dia bawa, ketika dibuka, roti itu masih hangat hari ini. Bagaimana ini 100 tahun? Dalam hati Nabi Uzair 100 tahun roti masih hangat. Kemudian Allah mengatakan, ya Uzair, lihat kepada keledaimu. Sebelum Nabi Uzair tidur, dia tambat keledainya harinya di satu pohon tempat beliau tidur dekat. Ketika beliau harinya melihat kepada keledainya tinggal tulang belulang. Maka dengan qudratullah, Allah memerintahkan tulang itu untuk bersatu kembali, membentuk rangka, menjadi rangka keledai. Dan Allah harinya tumbuhkan daging kepada tulang yang sudah menjadi rangkai. Tumbuh daging. Kemudian hadirinnya dilapisi dengan kulit. Allah tumbuhkan kulit dan bulunya. Sudah berdiri satu keledai, tapi masih belum bernyawa. Dan akhirnya Allah tiupkan hadirinnya roh kepada keledai itu, maka keledai tadi hidup kembali. Nah, kondisi jamaah rangka kita hadirinnya memang baru tulang belulang. Masih tulang belulang. Bagaimana menumbuhkan dagingnya? Bagaimana menumbuhkan kulit dan bulunya? Bagaimana agar ada roh dan nyawanya? Maka hadirinnya tidak bisa hanya dengan mahabbah, tahapan-tahapan, gak cukup hadirinnya. Gimana hadirinnya dengan makan-makan hadirinnya jemaah 4 bulan keluar? Gak cukup hadirinnya. Apa nggak boleh dibuat? Silahkan buat. Tapi perlu ada amalan yang kita kerjakan hadirinnya agar jemaah rangka itu hadirinnya bisa hidup. Maka Allah sekalian, kalau jemaah rangka tadi yang dibentuk dari masjid 5 amal, kemudian yang masjid dari KTM dari kerjasama 3-4 masjid,
Kalau mereka hadirin mulia setiap minggu jaulah 1 sama-sama, jaulah 2 sama-sama, maka rangkanya hadirin mulia akan ditutupi dengan daging. Dan ketika mereka hadirin mulia hadir malam markas sama-sama, malam jaulah 1 mereka jadikan untuk malam 24 jam menghidupkan masjid. Buat pertemuan di malam itu, buat malam mahabbah di malam itu. Maka seperti tumbuh kulit dan bulunya. Dan ketika mereka sudah jaulah 1 sama-sama, jaulah 2 sama-sama, menghidupkan masjid 24 jam di masjid 1 bersama-sama, hadir ke musyawarah halqa sama-sama. Kemudian hari ini mereka hadir malam markas sama-sama. Setelah mereka buat seperti ini hari ini, maka mereka akan keluar 3 hari sama-sama. Ketika hari ini jemaah rangka tadi sudah keluar 3 hari sama-sama, ketika itulah seperti Allah sudah meniupkan ruh kepada jamaah itu. Malah saat Damak berkata, beliau mengatakan, masjid yang hidup itu adalah masjid yang mengeluarkan jamaah. Jangan katakan masjidmu hidup amal kalau belum bisa mengeluarkan jamaah. Ruh masjid adalah mengeluarkan jamaah. Maka hadirin jemaah rangka yang dari masjid 5 amal, jemaah rangka yang dari kerjasama 3-4 masjid, kalau tidak bisa keluar 3 hari sama-sama, kira-kira menurut Bapak bisa nggak keluar 4 bulan sama-sama? Mimpi hadirin. Bapak-bapak akan bermimpi saja kalau jemaah 3 hari nggak terbentuk, berharap jemaah 4 bulan akan keluar. Mimpi itu. Tapi kalau kita sudah mulai harinya kita kerjakan dari yang kecil-kecil. Dalam Mahfuzat Maulana Ilyas rahmatullah alaih beliau mengatakan kalau kamu melaksanakan perintah Allah yang kamu mampu, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kamu untuk menunaikan perintah Allah yang kamu tidak mampu. Kalau bahasa dakwahnya hari ini, kalau kamu menunaikan takaza dakwah yang kamu mampu, maka nanti Allah akan membantu kamu, menyiapkan kamu untuk menunaikan takaza yang kamu tidak mampu. Maka apa yang kita mampu hari ini? Jauhlah 1 kita mampu. Masalahnya nggak mau hari ini. Kalau mampu semua mampu hari ini. Sekarang mau apa nggak mau? Jauhlah 1 tanpa modal hari ini, nggak perlu bawa kendaraan, orang masjidnya dekat-dekat, nggak perlu bawa uang hari ini. Cuma bawa badan saja. Jauhlah 1, jauhlah 2, yang kita mampu kita kerjakan. Itikaf seminggu sekali di masjid 1, hidupkan masjid 24 jam, kita mampu. Hadir malam markas, hadir ke halqa, kita mampu hari ini. Kalau yang mampu-mampu, yang kecil-kecil tanpa modal ini hari ini, kita sudah mulai tunaikan, nanti Allah akan berikan taufik kepada kita untuk bisa keluar 3 hari dengan modal yang sedikit. Kalau 3 hari mulia setiap bulan kita kerjakan, nanti Allah yang bantu kita hari mulia untuk keluar 4 bulan. Mulai dari yang kecil-kecil hari, mulai dari yang kita mampu, yang nggak mampu urusan Allah. Mungkin kita hari ini di mahala yang hidup 5 amal, di KTM, apa bisa kita keluar 4 bulan orang-orang seperti kita? Kalau secara logika mungkin nggak bisa, apalagi ke negara jauh ke IP. Tapi kalau kita mulai buat amal hari ini, dari yang kita mampu, yang tidak mampu itu urusan Allah. Bersedia Pak insyaallah. Hadis yang mengatakan Allah SWT kerjasama 3-4 masjid ini hari ini harus dipantau oleh halal, bukan dibiarkan begitu saja. 5 amal juga dipantau oleh halal, karena 5 amal kita juga hari ini bervariasi. Ada 5 amal yang kuat, yang mereka bisa mengeluarkan jemaah 4 bulan, 1 jemaah, 2 jemaah, bahkan bisa mengeluarkan jemaah 40 hari, beberapa jemaah. Ada mahala 5 amal yang seperti itu. Tapi ada mahala 5 amal yang pas-pasan, cuma bisa membentuk 1 jemaah saja. Itu pun selama ini cuma 40 hari, belum 4 bulan.
Tapi ada juga masjid 5 amal yang sudah sakratul maut. Dalam data masih masuk dalam catatan masjid 5 amal, tapi prakteknya sudah 2 bulan berturut-turut tidak keluar lagi nisab 3 hari. Ini sudah 5 amal sakratul maut. Maka kita harus memantau ini hari ini. Kalau 5 amal yang kuat itu hari ini, bagaimana agar ahbab-ahbab yang selama ini 40 hari dikasih semangat, dikasih target agar naik menjadi 4 bulan. Dan kemudian mereka diberikan amanah untuk mengawasi satu masjid 5 amal yang lemah atau mengawasi satu KTM yang sedang berjalan. Ini bagi 5 amal yang kuat. Bagi 5 amal yang pas-pasan, tetap dipantau hari ini. Dikasih semangat agar mereka terus buat amal. Bagi masjid 5 amal yang sakratul maut hari ini, masjid seperti ini boleh di KTM-kan. Boleh dikerjasamakan hari ini dengan 1-2 masjid di sekitarnya yang memungkinkan agar dari masjid itu bisa keluar 1 jemaah. Jadi jemaah rangka kita hari ini itu berasal dari masjid 5 amal dan dari 3-4 masjid yang menjadi KTM. Itu real hari ini. Bukan nama dari sana, dari sini, dari situ. Dan Bapak sekalian Allah SWT, kalau hari ini ini kerjasama 3-4 masjid ini berjalan bulan ini hari ini. Kita sudah siap bentuk. Kemarin kita minta pembentukan itu di bulan 3, bulan 4. Bulan 5 ini seharusnya sudah panen. Kalau berjalan kerjasama 3-4 masjid itu hari ini, mereka sudah sama-sama jaulah 1, sama-sama jaulah 2, sama-sama menghidupkan masjid 24 jam, menghidupkan UMM, sama-sama ke halqa, sama-sama ke markas, sama-sama keluar 3 hari. Maka hari ini sekalian Allah SWT, jumlah masjid 5 amal akan meningkat. Masjid beberapa amal yang menjelang 5 amal dengan dibantu 2-3 masjid, karena mereka sudah 4 orang hadimnya di satu mahala yang mendekati 5 amal, dengan dibantu 3 orang hadimnya dari masjid lain, maka mereka keluar 3 hari bayan hidayah di masjid 1. Ketika mereka keluar 3 hari dari masjid 1 itu hadimnya, pada hari itu masjid tersebut naik status dari masjid beberapa amal menjadi masjid 5 amal. Maka di seluruh Indonesia ini hari ini ada 5.000 kurang lebih masjid 5 amal. Ada 10.000 KTM kerjasama 3-4 masjid. Kalau KTM ini efektif bekerja bulan 5 ini hari ini, semua KTM yang 10.000 bisa mengeluarkan jamaah 3 hari. Maka nanti Karguzari di bulan Agustus hari ini, Karguzari bulan 6 bukan bulan Agustus, Karguzari di bulan Juni hari ini, jumlah masjid 5 amal Indonesia naik signifikan 10.000 tambahan. Jadi kerjasama ini hari ini bukan cuma sekedar ingin mengeluarkan jemaah, tapi juga ingin menguatkan kerja makom. Dan kita sama tahu hari ini, jamaah yang baik hari ini adalah jamaah yang keluar dengan dasar amal makom. Bukan jamaah cabutan, bukan jamaah bayaran. Tarik sana, tarik sini, bentuk jemaahnya. Kami tidak ada uang Pak, gampang. Nggak usah pikirkan uang. Yang penting kan keluar 4 bulan. Cabut sana, cabut sini, bukan begitu hari ini. Jemaah yang baik itu hari ini adalah jemaah yang keluar dengan sebab amal mereka. Khususnya amal istimai, amal makomi. Bapak sekalian Allah SWT, amal istimewa itu sekalian, jaulah 1, jaulah 2, taklim dan sebagainya, amal makomi itu seperti pestol. Sedangkan amal infiradi, baca Quran, tahajud, zikir, salawatan, istighfar dan sebagainya, sedekah bahkan, itu seperti peluru. Bapak sekalian Allah SWT, kalau pestol dengan peluru dipisahkan, apa jadinya? Tidak punya kekuatan. Pestol lebih kuat. Kalau gagang pistol kita pukul ke kepala orang, mungkin dia
Kolab jatuh hari ini. Tapi kalau peluru kita lempar kepada orang hari ini nggak ada apa-apa. Tapi hari ini kalau pistol hari ini digabungkan dengan peluru, peluru masuk ke dalam pistol. Jangankan kepala ayam, kepala monyet, kepala gajah pun hari ini tembus. Kalau peluru dimasukkan ke dalam pistol. Hari ini kita ingin keluar, yang kita kuatkan amal infiradi. Itu sama dengan memperbanyak peluru, tapi pistolnya nggak ada. Pistolnya nggak ada, peluru aja yang banyak. Peluru kita lempar ke kepala ayam hari ini, ayamnya kena jatuh, tapi dia lari lagi. Cuma peluru hari ini. Tapi kalau peluru masuk ke pistol hari ini, kepala gajah bisa tumbang. Jadi begitu juga hari ini, amal infiradi kita buat hari ini. Tapi amal infiradi kita harus bergabung dengan amal istimai, baru akan mendatangkan kekuatan yang besar. Baru takaza berat bisa kita tunaikan. Seperti seperti dari awal kita katakan hari ini. Kalau kita mengandalkan harta kita hari ini, nggak akan cukup untuk menyambut takaza agama. Orang yang paling kaya di dunia ini hari ini kalau coba-coba membiayai jemaah keluar, habis hartanya, takaza belum tertunai. Kemana kita minta hari ini? Kepada Allah melalui amalan kita. Maka bahwasanya jemaah-jemaah yang akan keluar ini sibukkan dalam amal. Ahbab yang berada di masjid 5 amal, sibukkan dalam amal. Kuatkan 5 amal di masjid tersebut. Sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang di masjid beberapa amal, gabungkan menjadi satu kerjasama 3 masjid, 3-4 masjid. Mereka buat amalan hari ini. Jauhlah sama-sama, talim sama-sama, keluar 3 hari sama-sama. Maka dengan itu hari ini Allah akan mendatangkan bantuan. Bersedia Pak insya Allah. Kemudian Bapak sekalian, 5 amal dan KTM ini hari ini setiap minggu harus dilaporkan ke musyawarah halqah. Setiap minggu. Jadi musyawarah mingguan halqah, di samping kita meminta hari ini takaza IPB dan sebagainya, minta laporan masjid 5 amal dan KTM. Bagaimana amal kalian dan bagaimana persiapan jemaah rangka kalian, jemaah bayangan kalian. Dilaporkan. Kalau mereka laporannya bagus hadimnya, kita syukuri. Kalau ada yang tidak datang melapor, kita datangi. Kalau melapor tapi laporannya menyakitkan hati, kita datangi. Mereka melapor juga. Alhamdulillah Pak, kami sudah dibentuk KTM, tapi sampai sekarang belum jualah 1, belum jualah 2, belum pernah bertemu. Ini kan laporan menyakitkan hatinya. Maka penanggung jawab halqah, amla di halqah, datangi tempat. Kalau di halqah kita hari ini banyak amla, orang yang meluangkan waktu lebih untuk usaha agama, yang 10 hari tiap bulan, 3 hari hari ini dia keluar 3 hari bersama dengan jemaah di mahalanya, kemudian 2 kali 3 hari dia ikut 3 hari bersama masjid di KTM. Sehingga hari ini kalau orang-orang yang bekerja sama 3-4 masjid tadi, mereka keluar 3 hari, didampingi oleh amla, orang lama, didampingi oleh penanggung jawab, maka penanggung jawab itu akan bisa memberikan muzakarah, target dan lain sebagainya, sehingga jemaah 3 hari ini bayan hidayah keluar 3 hari, pulang 3 hari di wayan wafsi, semuanya sudah berniat 4 bulan. Nah Bapak sekalian, kalau ini berjalan hari ini, KTM terbentuk, 5 amal terdata, 5 amal mengeluarkan jemaah 3 hari, KTM juga mengeluarkan jemaah 3 hari. Maka hadirin sekalian, nanti hari mulia jamaah 4 bulan akan terbentuk dari jamaah-jamaah tersebut. Maka laporan kita di halqah hari ini, laporan nanti di halqah, KTM melapor, 5 amal melapor. Kemudian halqah akan melapor hari ini ke markas daerah. Seminggu sekali dalam musyawarah mingguan markas daerah dilaporkan. Halqah A, masjid 5 amal 1, KTM 3, jamaah 3 hari 1. Berarti hari ini belum berjalan. Seharusnya hari ini masjid 5 amal ditambah dengan KTM sama dengan jamaah 3 hari. Kalau satu halaqah ada 2 masjid 5 amal, ada 4 KTM, berapa jumlah jadi Pak?
6, maka jamaah 3 hari harus 6 jamaah. Selagi masjid 5 amal dan KTM yang jumlahnya 6 belum bisa mengeluarkan jamaah 3 hari 6 jamaah, artinya hari mulia jamaah 4 bulan untuk jur masih ragu, masih belum terbentuk, belum ada rohnya, masih tulang belulang. Jadi kalau sudah seperti keledai tadi hari ini sudah ada tulangnya, sudah dagingnya, sudah ada kulitnya, sudah ada ruhnya. Kalau kita kasih makan dengan betul, kita rawat dengan betul, keledainya sehat, dia bisa berjalan, lari, dan bisa membawa barang. Maka jemaah rangka juga, kalau kita buat makomi mereka bersama-sama, mereka menjadi kuat, dijaga oleh penanggung jawab halqa, amal datang bersama dengan mereka. Itu menjadi jemaah itu menjadi kuat sehingga mereka bisa naik menjadi 4 bulan. Bapak sekalian Allah SWT, ini harinya hal yang rasional, bukan angan-angan. Kalau kita bilang hari ini kita akan bentuk sekian jemaah rangka, mana rangkanya? Itu angan-angan hari ini. Tapi kalau ini memang rangkanya itu memang ada hari ini. Dari masjid 5 amal, orangnya sudah ada. Dari kerjasama 3-4 masjid dari KTN, orangnya sudah ada. Tinggal kita hari ini usaha untuk menguatkan mereka, agar mereka bisa keluar 3 hari sama-sama bulan 5 ini hari. Ini sekarang awal bulan 5. Kita usaha hari ini, agar di akhir bulan 5 semua masjid 5 amal mengeluarkan jemaah 3 hari. Minimal 1 jemaah. KTM mengeluarkan 1 jemaah 3 hari. Maka nantinya harinya laporan di markas masjid 5 amal ditambah KTM sama dengan jemaah 3 hari. Maka nanti akan terlihat signifikan. Alhamdulillah kita sudah 2 bulan berjalan di Sumatera Utara harinya. Akhirnya harinya alhamdulillah dalam 2 bulan ini masjid 5 amal kita naik sekitar 50 masjid. Jamaah 3 hari kita naik 149 jamaah. 149 jamaah naik hari ini dalam 2 bulan ini. Sebulan ini sebenarnya, karena 2 bulan yang lalu jamaah lalai, ngantuk semuanya gara-gara Ramadan hari ini. Tapi di bulan ini hari ini di akhir bulan 4 kita mulai kerja lagi hari ini. Alhamdulillah jamaah 3 hari meningkat. Harapan kita hari ini di bulan 5, di bulan 6 ini hari ini jamaah 3 hari kita meningkat. Kalau hari ini di bulan 5 ini jamaah 3 hari sudah terbentuk dari masjid 5 amal dari KTM, maka di bulan 6 kita targetkan hari ini dari masjid 5 amal dari KTM mereka tidak mengeluarkan jamaah rijal tapi mengeluarkan jamaah mastur. Jamaah yang sama keluar rijal, jamaah itu keluar mastur. Jadi kalau bulan ini harinya jamaah rijal kita keluarkan, bulan depan jamaah mastur kita keluarkan dari jamaah rangka itu. Kalau belum mampu bulan depan, bulan berikutnya keluar mastur. Jadi semuanya akan meningkat hari ini. Kerja makomi meningkat, jemaah 3 hari meningkat, mastur juga meningkat. Kalau sudah kita tingkatkan amal makomi kita hari ini, insya Allah Allah akan tunaikan target 10.000 jemaah. Bersedia kan insya Allah? Provinsi mana yang sudah buat juga? Sudah ya? Jawa Barat sudah? Sumatera semua sudah? Kalimantan? Kalimantan belum kelihatan. Nanti selepas ini bawa kumpul muzakarah lagi. Boleh Pak? Ya? Ini hari ini yang kita usahakan hari ini. Kemudian Bapak sekalian, setelah hari ini jemaah 3 hari sudah dikeluarkan hari ini yang akan menjadi jemaah rangka untuk 4 bulan, maka hari ini kita ada tahapan pengeluaran jemaah. Kita hari ini di Sumbaksel sudah punya target. Kemarin Jawa Timur juga sudah buat. Di kawasan 3 juga sudah buat. Pengeluaran jemaah kita hari ini bertahap hari ini. Munas dan Musda. Ini Munas. Nanti Musda kita di provinsi masing-masing seminggu 2 minggu ke depan hari ini semua provinsi akan buat Musda. Dari Musda ini hari ini kita targetkan minimal 10% dari total target. Dari total kekurangan target. Kita sudah keluarkan jemaah berapa? Berapa kekurangannya? Dari kekurangan itu, dari Musda kita hari ini kita keluarkan minimal 10%. Kemudian berikutnya hari ini H-60. 2 bulan sebelum tanggal Jur
di kawasan masing-masing. Kalau di Sumbagut tanggal 28, 29, 30 Juni. Itu tanggal pengeluaran jamaah bersama. H-60. Kenapa hari ini kita buat H-60? Karena seperti tadi Maulana Ali bilang, kalau jamaah dikeluarkan H-60, jamaah itu dihitung sebagai jamaah yang cash keluar dari jur. Kemudian yang tahap berikutnya hari ini adalah H-30. H-30. Kalau di Sumbagut itu tanggal 2, 3, 4 Agustus. H-30. Kemudian berikutnya adalah H-7. Tanggal 22 sampai 24 Agustus, 24 sampai 25 Agustus. Itu H-7. Kita keluarkan jamaah lagi. Nah, Bapak sekalian, jamaah yang kita keluarkan dari musda, jamaah 4 bulan yang kita keluarkan dari musda, jamaah itu hari ini adalah jamaah yang bergerak, tiang. Walaupun jamaah mereka jamaah biasa. Tadi dikasih tahu sama Maulana Ali, jamaah biasa. Artinya jamaah biasa itu ada taklim, ada jaulat dan sebagainya, tapi mereka diberikan muatan untuk mensukseskan jur. Apa kerja mereka hari ini? Jamaah 4 bulan ini hari ini, mereka akan mendatangi Masjid 5 Amal dan KTM untuk menyiapkan jamaah rangka itu hari ini agar buat amal. Memastikan semua jamaah rangka itu terlibat dalam amal makom. Buat pertemuan jamaah rangka. Sehingga mereka menyiapkan jamaah itu untuk dikeluarkan pada periode H-60. Nanti yang keluar dari H-60 harinya, mereka digerakkan lagi di kawasan sendiri untuk mengeluarkan jamaah di H-30. Yang keluar di H-30 bersama H-60 bersama yang dari musda, mereka hari ini bekerja sama menyiapkan jamaah-jamaah rangka agar keluar di H-7 atau H-5 sesuai dengan kondisi kawasan masing-masing. H-60, H-30, H-7 pengeluaran jamaahnya hari ini bukan kita buat jur, tapi kita keluarkan dari malam markas di provinsi kita masing-masing. Jangan buat jur hari ini. Kalau ada di provinsi hari ini cuma ada 4 titik mungkin, sementara markasnya ada 8, 12, maka satu titik mungkin ada 2, 3 markas yang bersama-sama mengeluarkan jemaah pada tanggal yang ditentukan. Maka yang boleh hadir dari 2 markas ke markas 1 untuk tempat keluar jemaah, yang boleh hadir hanya jemaah yang keluar saja. Hanya jemaah yang akan keluar, jangan orang lain dibawa ke sana. Karena nanti akan seperti jur jadinya. Kita tidak mau buat jur hari malam markas. Malam markas tidak ada perubahan, tetap ada bayan asar, tetap ada bayan maghrib, tetap ada bayan subuh, dan paginya bayan hidayah. Tetapi hari ini malam markas yang bersamaan dengan tanggal pengeluaran jamaah bersama, petugasnya adalah orang-orang yang dimusyawarahkan oleh markas provinsi. Apakah orang provinsi, markas provinsi datang ke markas daerah itu, atau markas provinsi menunjuk ahbab, AMP, penanggung jawab di markas daerah itu sebagai petugas malam sabkuzari dan bayan hidayah. Kemudian jemaah itu digerakkan hari ini di sekitar kawasan markasnya. Kecuali ada jemaah 4 bulan IPB negara jauh, maka kita kirim ke markas provinsi, kemudian kirim ke markas Jakarta, bagi yang sekitar Jakarta. Nah, semoga Allah SWT, kalau hari ini kita hari ini tidak menentukan tanggal, maka kita akan susah membentuk jemaah. Karena jemaah rangka dari Masjid 5 Amal, dari KTM, itu tidak semudah yang kita bayangkan akan terbentuk satu jemaah. Bisa jadi hari ini dari 6 nama, 8 nama, cuma 3 yang jadi, cuma 4 yang jadi, 2 gagal, 2 belum bisa keluar karena alasan ini itu. Dengan adanya waktu yang bersamaan, H-60, kalau ada Masjid 5 Amal yang cuma ada 3 orang yang cash, ada KTM yang cuma 4 orang yang cash, 5 Amal dan KTM dijadikan satu, mereka menjadi satu jemaah. Sisanya nanti akan dikeluarkan kembali untuk disatukan pada H-30 atau H-7.
Paham Pak? Jadi sekalian Allah SWT, kita buat waktu yang bersamaan itu untuk memudahkan pembentukan jamaah bagi mahala 5 amal atau KTM yang tidak sempurna jamaahnya, atau mungkin sempurna jamaahnya dari 5 amal, dari KTM sempurna jamaahnya 8 orang, tapi ada 2 orang mau ke IPB, ada 1 orang ke negara jauh, sisanya tinggal 4 orang yang 4 bulan dalam negeri. Apakah kita batalkan negara jauh IPB untuk membawa mereka? Tidak, hari ini. Yang IPB kita gabungkan dengan IPB yang keluar pada tanggal bersamaan. Negara jauh kita gabungkan dengan negara jauh yang keluar pada tanggal bersamaan. Yang 4 bulan kita gabungkan dengan mahala lain, dengan KTM lain yang keluar pada tanggal bersamaan. Sehingga hari ini jamaah tidak terhalang untuk keluar. Bagaimana dengan jamaah yang sudah terbentuk solid? Belum H-60, belum H-30, belum H-7, silahkan keluar. Jangan kita tunggu, kita bilang nanti aja H-60, nanti aja H-30, nanti H-, jangan hari ini. Jamaah yang sudah siap untuk dikeluarkan, segera kita keluarkan. Tapi jamaah yang belum terbentuk sempurna, kita kasih waktu hari ini, H-60, H-30, H-7, H-5. Kalau kita hari ini Sumbagun, 10% dari Musda, 20% H-60, 30% H-30, 40% H-7. Jumlahnya 100%. Jadi hari H siapa yang keluar? Hari H tinggal hadir saja. Bapak sekalian Allah SWT, kita minta hari ini ya, jamaah Bayan Hidayah dari markas daerah masing-masing, dari provinsi masing-masing, itu hari ini H-5, H-7. Jadi datang ke tempat jur, datang ke medan jur, sudah berbentuk jamaah. Bukan datang orang per orang. Bapak sekalian, kebiasaan kita, masalah itu akan banyak bertumpuk ketika akan keluar, ketika akan Bayan Hidayah. Maka kalau kita keluarkan terakhir hari ini dari markas daerah kita H-7 atau H-5, kalau ada 1-2 orang dalam jamaah yang masalahnya belum selesai, maka jamaah bisa bergerak di sekitar markas, di sekitar tempat itu untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga berangkat ke medan jur, masalah sudah selesai. Berangkat sudah berbentuk jamaah. Juga hari ini, kalau jamaah ini sudah bergerak, sudah Bayan Hidayah H-7, H-5, maka mereka masih ada waktu untuk usuli, menyiapkan jamaah-jamaah lain yang belum terbentuk, untuk mengusuli ahbab-ahbab yang tidak ikut keluar, yang tidak mau keluar, yang tidak terdaftar namanya, padahal dia sudah pernah 4 bulan. Ahbab seperti ini hari ini kita dekati. Charter bus, charter mobil, berangkat sama-sama. H-1, H-2, berbus-bus hari ini dari provinsi berangkat menuju Medan Jur. Sehingga nanti hari ini di Medan Jur, tim taskil udah nggak repot lagi. Semua jamaah sudah datang berbentuk jamaah. Amirnya sudah ada. Rute cadangannya sudah ada. Tim taskil tinggal memusyawarahkan rute. Sesuai, lanjut. Tak sesuai, alihkan. Hari ini kalau sementara beberapa tahun yang lalu istimak Tonggi. Di hari pertama hari ini istimak Tonggi, hujan deras. Waktu itu hari ini Bayan Asar sudah dimulai. Maulana Zubair Bayan Asar. Beliau Bayan Asar hari ini hujan deras. Sudah naik air sebetis, ada yang sepinggang, bahkan ada yang sedada. Tapi ajib orang Bangladesh tidak meninggalkan medan istimak. Mereka dengar bayan sambil berdiri hari ini. Bahkan ada yang mati karena tersengat listrik. Listriknya kena ke air, airnya nyetrum hari ini. Maka menjelang maghrib hari ini, penanggung jawab dari seluruh negara diminta datang ke ruang masaih dan bermusyawarah. Bagaimana ini kondisi kita sekarang ini? Hujan semakin deras. Maka akhirnya hari ini diputuskan musyawarah. Nanti selepas maghrib maulah saat bayan setengah jam, kemudian dilanjutkan doa oleh Maulana Zubair. Jadi malam pertama langsung Bayan Hidayah, langsung doa. Besoknya malam itu juga jamaah diberangkatkan menuju taskil masing-masing. Kenapa bisa hari ini? Karena orang-orang Bangladesh datang dari provinsinya ke istimak Tonggi, bukan datang pribadi, tapi datang dalam bentuk jamaah. Maka kita juga begitu hari ini.
Jur nanti di Medan, jur di Bandar Lampung, jur di Cikampek, jur di Pontianak, jur di Temboro, jur di Makassar. Provinsi-provinsi yang datang ke sana harinya datang sudah berbentuk jamaah. Makanya pengeluaran terakhir di provinsi-provinsi adalah H-5, H-7. Bersedia nggak insya Allah? Bapak sekalian Allah SWT, kita mau lihat nanti harinya. Kalau kita bekerja, kalau kita bergerak, nanti di bulan 6, bulan 7 kita akan lihat harinya 5 amal kita meningkat, jamaah 3 hari kita meningkat. Dan kalau ini meningkat, insya Allah target 10.000 jamaah itu akan menjadi kenyataan, bahkan bisa lebih. Nah, Bapak sekalian Allah SWT, untuk suksesnya harinya, masjid 5 amal bisa mengeluarkan jamaah 4 bulan, kerjasama 3-4 masjid bisa mengeluarkan jamaah 4 bulan, maka para penanggung jawab, para AMP, para penanggung jawab markas daerah, AMLA, mulai bulan 5 jangan keluar 3 hari 1 kali setiap bulan. Memalukan. Minimal selemah-lemahnya keluar 3 hari di bulan 5 ini 2 kali. Minimal keluar 3 hari 2 kali. Sekali keluar 3 hari bersama mahala, sekali lagi keluar 3 hari menemani KTM. Berjalan. Bagusnya 3 kali keluar. Tak aja kita 10 hari harinya. 3 hari dengan mahala, 7 hari dengan musyawarah markas. 3 hari ikut KTM ini, 3 hari ikut KTM ini, keluar 3 hari. Kemudian para penanggung jawab orang lama hari ini. Tahun ini hari mulia diminta hari mulia keluarnya 4 bulan 2 kali. Kalau kita di Sumbagut Pak, tidak ada jamaah tiar 40 hari. Tidak boleh. Kenapa hari mulia? Nanti dia pikir dia sudah keluar 40 hari. Nggak keluar lagi 4 bulan. Jamaah tiar pun 4 bulan hari mulia. Jamaah tiar 4 bulan. 40 hari sebelum jur kudama tiar dulu. Ketika jur kudama hari mulia, sambung 2 cilah lagi keluar provinsi, dalam provinsi atau keluar negeri. Jangan kasih 40 hari ini, kartu ini kadang-kadang nipu. Dia sudah keluar, saya sudah keluar 40 udah tak kasar. Kalau sekian Allah SWT minimal harinya, kalaupun terpaksa harinya sudah keluar 40 hari atau 2 bulan sebelum jur, di waktu jur nanti harinya keluar 4 bulan. Sekarang Bapak silahkan pilih 4 bulan sebelum jur, 2 bulan atau 4 bulan lagi setelah jur, atau 2 bulan sebelum jur, 4 bulan ketika jur. Tapi saya menganjurkan 4 bulan sebelum jur, 4 bulan ketika jur. Jadi Pak, Bapak sekalian, kalau kita para penanggung jawab, para AMP, para suro bahkan, kalau keluarnya di bawah umat, nggak akan mungkin umat akan keluarnya lebih daripada kita. Nggak mungkin tuh Pak. Kalau suruhnya apa salahnya, keluarnya 40 hari, terus umat disuruh 4 bulan. Kata Maulana Sa'ad, kalian menipu umat. Maaf Pak, ini pernah di depan mata saya terjadi Pak. Waktu itu almarhum orang tua kita Bapak C.T. Firdaus, beliau baru pulang khidmat Nizamuddin 2 bulan. Baru pulang khidmat Nizamuddin 2 bulan. Kemudian hari beliau baru safar 1 bulan di Indonesia. Baru safar, sepulang khidmat Nizamuddin, safar 1 bulan di Indonesia. Setelah itu beberapa minggu kemudian istimewa Tonggi. Waktu itu almarhum membentuk jamaah 40 hari ke Yaman. 40 hari ke Yaman. Setelah khidmat 2 bulan di Nizamuddin, safar 1 bulan, tambah 40 hari. Kalau total kan 4 bulan tuh. Maka waktu itu harinya jamaah ini sudah beli tiket ke Yaman, sudah urus visa Yaman. Hadir di Istimewa Tonggi, musyawarah kepada Maulana. Maka dia mengatakan dalam musyawarah diajukan. Waktu itu penulisnya itu harinya dari Musid mengatakan ini ada satu jamaah surah Indonesia yang akan keluar ke Yaman 40 hari. Mendengar 40 hari Maulana begini, hah? Hah? Saya duduk di depan beliau, Pak. Hah? Sila.
Nih. Kalau mau berangkat ke Yaman harus 4 bulan. Waktu itu hari ini belum terjadi perpecahan. Maulana Ahmad hari ini membela Jamaah Surah Indonesia, Pak Jaja Firdaus almarhum. Beliau mengatakan, Hazrat, beliau ini baru pulang 2 bulan dari Nizamuddin, baru safar 1 bulan di Indonesia. Ini mereka mau 40 hari ke Yaman. Nih. Kalau kalian cuma 40 hari pulang ke Indonesia, gerak di Indonesia aja, jangan ke Yaman. Ke Yaman, negara jauh, harus 4 bulan. Kalau kalian 40 hari ke negara jauh, bagaimana dengan umat di Indonesia nanti? Nanti mereka pun nggak mau 4 bulan, mintanya 40 hari. Kalau mau ke Yaman harus 4 bulan. Kalau 40 hari pulang, akhirnya pulang, Pak. Nggak jadi waktu itu. Akhirnya beliau safar lagi 40 hari di Indonesia. Jadi Bapak juga begitu, jangan mikirnya hari ini mau 40 hari, tiar 40 hari, tiar 40 hari. Habis itu pulang, kumpul istri lagi. Bapak kalau sudah pulang kumpul istri, datang ke markas, setrumnya udah lemah itu, Pak. Udah nggak kuat lagi setrumnya. Kalaupun ngomong-ngomong itu cuma ngomongan aja udah habis. Rohnya sudah tertarik di rumah. Sekarang diminta keluar panjang-panjang gitu. 4 bulan, sehari 2 hari di rumah, sebulan di rumah, 4 bulan lagi. Ini khusus bagi bapak-bapak para penanggung jawab. Lepaskan kalau saudara, ada yang mengatakan, mana ada tertib Pak? 4 bulan 2 kali 1 tahun. Iya, tertib itu tidak berlaku untuk orang lemah seperti kamu. Untuk orang lemah nggak laku tertib itu Pak. Jangan yang lemah-lemah, jangan dipaksa 4 bulan 2 kali. Tapi yang kuat-kuat seperti bapak-bapak ini, tahun ini 4 bulan 2 kali. Dari orang Sulawesi saya bilang, penanggung jawab Sulawesi Selatan harus 4 bulan 2 kali. Tapi dengan musyawarah. Dengan musyawarah pasien, setelah kita 4 bulan 1 kali, 4 bulan yang kedua musyawarah di halkah, musyawarah di markas daerah, musyawarah di markas provinsi, dan nanti terakhir dimusyawarahkan di waktu Jumat. Kalau musyawarah bilang lanjut 4 bulan, main. Kalau dibilang Bapak makomi, Bapak pulang dengan membawa pahala keluar 4 bulan 2 kali setahun. Bersedia Pak? Sekali kita hari ini 4 bulan takaza kesana kemari, sekali lagi 4 bulan bawa jamaah dari mahala kita, dari halakah kita. Bersedia Pak? Bapak sekalian Allah SWT, dari Jurpudama ini hadirnya kita punya target minimal 300 jamaah negara jauh. 300 jamaah negara jauh. Enggak banyak itu Pak. 300 jamaah itu enggak banyak itu. Dan hari ini kita usahakan hari ini agar nama kita masuk dalam daftar jamaah yang akan berangkat ke negara jauh. Bapak jangan lihat duit. Kalau Bapak masih melihat duit, Bapak tidak akan berangkat. Seperti awal sudah kita katakan, kita kasih tahu hari ini. Modal kerja dakwahnya adalah yakin. Yang bisa menggerakkan kerja dakwahnya adalah keyakinan. Yang bisa bergerak ke alam adalah orang yang yakin. Kalau orang cuma mengandalkan duit, bergerak kemana-mana, tidak akan menghidupkan agama hari ini. Itu yang selfie sana, selfie sini. Karena keluar dengan duitnya hari ini. Foto sana, foto sini, upload sana, upload sini. Tapi kalau kita keluar dengan amalan hari ini, makomi kita kerjakan, takaza kita keluarkan, jemaah tiar kita ikut, bergerak, akhirnya Allah pilih kita berangkat. Baru kita akan menjadi asbab hidayah. Dalam musyawarah di Malaysia kemarin hadirnya ada satu nasihat dari surau Malaysia, tapi dia mengutip perkataan dari Mas Said Nizamuddin. Beliau mengatakan, orang-orang yang diberangkatkan ke negara jauh adalah orang-orang yang sudah buat amal di mahala, di halakah, di markas. Inilah orang yang paling layak untuk diberangkatkan ke negara jauh. Kalau orang yang di mahalanya saja dia tidak bisa menghidupkan amal, bagaimana dia akan menghidupkan amal di negara orang lain? Jamaah negara jauh ini dihantar, maksudnya apa hari ini ya? Membawa kerja Nabi ke negara yang kita tuju. Kalau di mahala kita yang sama-sama bahasa Indonesia, sama-sama makan nasi, sama-sama senyum kalau ditaskil,
Itu pun kita nggak bisa kuat. Bagaimana kita mau kerja di Cina, di Amerika? Maka sekalian kita kuatkan amal kita. Nanti orang-orang yang kuat amalnya, tadi Zuhur saya sampaikan oleh Pak Daud, kalau kita keluar dengan amal hadimnya, baru kita akan menjadi asbab hidayah di negara-negara yang kita datang. Bersedia Pak insya Allah? Nah, siapa bapak-bapak yang siap ini hadimnya untuk keluar 4 bulan sebelum jur dalam negeri, 4 bulan negara jauh setelah jur? Boleh. Masya Allah. Berdiri Pak. Silakan Pak. Ini yang gila-gila aja yang berani. Berdiri Pak. 4 bulan 2 kali. Silakan Pak.